Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan saya diberi kesehatan dan tambah berkah hidupnya. Amin. Hari ini kita tidak akan membahas ya yang seperti biasa kita bahas ya. Kemarin kita bahas tentang detail numerik atau mungkin persamaan dan sebagainya. Oke, kita akan membahas sedikit ya agak di luar sih ya. Ini judulnya adalah ya berbau kritik ya atau tersalah pola itu, yaitu hutang atau dikerjain. Ya. Ini ya judulnya agak aneh ya. Kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih harus bahas ini gitu. Ada yang dibahas, tanya iseng saja ya. Sebenarnya ini sih masih ada singgungan ya dengan bidang ilmuwan statistik, itu regresi linear ya, di mana kita bisa memprediksi di tahun segini itu utang akan segini dan seterusnya. Dengan melihat data yang sudah lampau, kita bisa melakukan data mining yang akhirnya bisa mengestimasi utang di masa yang akan datang. Kenapa harus utang? Ya, jadi menariknya itu di sini ya. Jadi ya seperti ini ya. Jadi kalau kita ngomong utang, ya, kenapa sih bahkan teman sendiri itu ada yang ngomong, yang penting hidupnya sudah bisa buat makan tiap hari. Oke lah, bisa seperti itu. Terus ada yang ngomong, ngapain ngurus negara gitu. Negara cuma mikirin kita. Menurut saya sih negara tetap mikirin kita. Buktinya kita dapat surat-surat seperti SIM, sertifikat tanah, kemudian BPJS, itu kan bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya. Jadi ya mau kita nggak bisa cuek ya, termasuk dengan rakyatnya itu sendiri, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Jadi seperti itu. Karena apa gitu ya? Karena utang itu kan dibayar lewat pajak gitu. Nah, kalau utang semakin membesar ya, kalau kita lihat di sini nih, ya kita searching di Google yang paling gampang ya. Kemudian kita klik utang Indonesia. Itu kalau kita lihat tidak ada satupun grafik yang menyatakan bahwa utang itu turun gitu ya dari tahun ke tahun. Misalkan ini nih saya ngambil dari salah satu website Alinea ID, ini naik ya. Atau di sini IDN Time ini juga relatif naik ya. Bahkan saya nggak melihat kecenderungan turun gitu. Ya, mungkin bukan saya, kita gitu ya. Nah, padahal utang itu misalnya utang 6 ya, dibayar melalui skema pajak. Otomatis jika utang membesar, pajak juga ikut besar. Kalau pajak ikut besar, logikanya nanti barang-barang dipajak gitu. Ya harga ikut naik itu. Ya kalau harga ikut naik ya kita kan ya nggak apa-apa sih kalau ya udah penghasilan seperti ini aja, cuma harganya nggak masalah dengan penghasilan seperti itu saja, misalnya stagnan di situ. Tapi kan kemungkinan besar banyak orang berpikir gimana menaikkan taraf hidup gitu loh, karena harga semakin naik, jadi harusnya pemasukan juga ikut naik untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga barang ini akibat dari pajak yang itu bayar utang itu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk awalan ya, jadi kita akan masuk ke estimasi dulu, tapi kita bisa ada cerita-cerita dulu lah sedikit ya supaya ya ini ya. Nah, utang pemerintah cenderung naik, jadi memang naik gitu ya. Nah, padahal kalau kita ngambil contoh saja ya, kita utang motor lah atau
apa yang enteng, utang panci ya, utang rumah tangga itu kan harusnya kan tiap hari atau tiap tagihan tiap hari itu bisa menurunkan minimal ya ada pengurangan utang gitu normalnya, tapi di sini tidak, bukannya tambah naik malah tiap waktu itu bukannya tambah turun maaf, tapi tiap waktu itu tambah naik gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini gitu. Jadi pertanyaan pertama itu kenapa malah tambah naik? Padahal rakyat itu tetap ya mungkin ada yang nggak bayar pajak, cuma sebagian besar itu taat pajak. Nah, taat pajak. Tapi kenapa? Ya minimal ngangsur bisa turun Rp1 lah gitu. Utangnya turun Rp1 ya, atau $1. Tapi itu nggak ada yang mengawarkan grafik seperti itu gitu. Ya, mungkin cerita utang kita ya, karena mungkin grafik yang di sini kan digambarkan secara umum gitu ya, tiap tahun. Jadi yang tadi turun itu nggak dihitung. Jadi kecenderungannya naik. Tapi dengan melihat seperti ini itu ya aneh saja gitu kan. Ya tidak. Ya mungkin ini channel ini kalau kurang menarik ya di skip saja, nggak usah ditonton karena mungkin ada beberapa yang sensitif atau apa ya. Jadi, ya intinya saya hanya atau kita yang membahas yang memang ada datanya saja ya, entah itu dari media mainstream atau anti mainstream kita lihat semua. Yang jelas di sini grafik tidak ada yang turun ini ya. Nah, terus kita lihat lagi ini ada situs untuk apa ya, US yang melihat tentang ini aja. Saya lupa situsnya ya. Jadi untuk melihat, nah ini usdebtblog.org. Ya, kita nggak usah lihat ini pusing ya. Jadi ini situs di mana kita bisa melihat jumlah utang dari tiap-tiap negara. Ya, coba ya, ini penyebutan ini ya. Sebentar, mungkin ada lagi yang ini World Debt. Nah ini teman-teman di sini jadi kalau kita lihat pergerakannya itu naik itu tiap bahkan ini kurang 1 detik itu naik berapa dolar di sini. Ya ini satuannya dolar semua karena dolar itu mata uang yang digunakan untuk standar mata uang dunia. Ya, yang mulai sejak perjanjian Bretton Woods ya. Perjanjian apa namanya? Perjanjian Bretton Woods ya. Terus di sini aja. Ya. Nah, sejak perjanjian Bretton Woods itu mata uang yang berkuasa sementara ini sampai saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Nah kita lihat ini ada negara, ini populasi masyarakatnya, ini utangnya ya. Mereka punya utang berapa ini 28 triliun ya ini ya. Ini juta, miliar, triliun ya. Nah, jadi dan itu tidak ada kecenderungan turun ya kalau kita lihat, naik terus ya. Kita lihat Indonesia saja sudah. Nah itu utang Indonesia segini. Jadi nah sekarang pertanyaannya ini, utang sama siapa? Seluruh negara di sini itu utang sama siapa? Ya itu pertanyaan gitu yang menggelitik. Karena dulu saya waktu SMA ya itu, waktu saya masuk IPS, ya kita nggak pernah dikasih tahu dari mana utang itu berasal. Ya. Maksudnya utang itu berasal, bukan berasal ya, diciptakan gitu ya. Kalau berasal sih mungkin bisa dari IMF, bisa dari Bank Dunia gitu ya. Jadi utang itu diciptakan dari mana? Gitu. Dan
Mungkin kita nggak pernah sadar tuh waktu sekolah juga kita tidak pernah diajari bagaimana mencari uang gitu ya. Yang ada itu mencari kerja, gimana caranya, bukan mencari uang. Jadi kita nggak tahu uang itu bagaimana perputarannya, terus kemudian diciptakannya asal mulanya bagaimana. Itu kayaknya nggak ada pembahasan seperti itu. Ya mungkin teman-teman ada yang bisa share misalnya dulu pernah sekolah SMA atau kuliah di kampus ya yang membahas itu, silakan bisa di-share di komen, kita bisa belajar bareng-bareng. Masa ingat saya seperti itu ya. Atau mungkin saya sendiri ketika gurunya sedang membahas itu, saya lagi ke toilet atau mungkin ketiduran, ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas tidak ada pembahasan seperti ini. Ya misal ini semuanya ini utang ke IMF atau Bank Dunia. Nah, siapa yang memiliki Bank Dunia dan IMF itu berarti? Nah, siapa yang di situ ini? Dan efeknya apa gitu, kalau kita tidak utang? Dan kita kan tidak diajarkan hidup sederhana ya. Kalau saya lupa, salah satu butir-butir dalam sila di Pancasila itu ada yang menganjurkan kita itu hidup sederhana gitu ya. Yang sederhana itu maksudnya kan hidup ya apa adanya saja, mampunya segitu ya segitu saja gitu. Jangan sok mewah gitu ya. Padahal belum bisa mewah gitu ya. Kamu kan nggak usah mewah gitu ya. Karena mungkin bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi di sini kita melihat sebagai awalan bahwa ada banyak pertanyaan di sini yang memang barang-barang kita bisa telusuri sebenarnya. Supaya apa ini ya? Sebenarnya dengan kita mengerti ini, kita bisa mengantisipasi gitu. Ke depan itu kita harus bagaimana gitu. Ikhtiar kita bagaimana menghadapi ini semua. Karena yang jelas kalau kita tarik logikanya ya. Kalau kita tarik logikanya seperti ini, jadi ya utang harus dikerjai gitu. Kalau utang kok nambah terus, kalau dikerjai siapa yang mengerjai gitu ya. Utang itu kan harusnya kan ya dikit-dikit bisa ada pelunasan lah kan gitu ya. Jadi kan urutan seperti ini, utang kemudian dibayar pakai pajak. Ya ini kan diambil efeknya harga barang naik kan gitu. Otomatis pemasukan juga harusnya ikut naik kan gitu. Nah ini kan yang di sini ini adalah rakyat gitu, termasuk rakyat yang paling yang di bawah garis kemiskinan gitu, ikut menanggung. Nah, gimana seperti itu? Ya, apakah solusinya ya nggak usah utang dulu lah, ya, sampai nggak usah nambah utang maksud saya ya. Sampai nanti utang yang tahun ini mungkin dilunasi dulu lah sedikit-sedikit. Jadi ya hidup sesuai kemampuan gitu. Itu secara bodoh saya gitu pikirnya, tapi ya nggak tahu gitu. Karena selama ini utang pun masih ada rakyat yang hidup di zona di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi apakah mungkin karena nanti kalau tidak utang takut yang miskin tambah banyak, itu kan harus ada tatanya, itu harus ada komparasinya. Kalau di dalam penelitian kan seperti itu, ya harus mengcompare gitu ya, supaya ya kita tidak jawaban ini minimal terjawab oleh utang atau dikerjai. Oke teman-teman, ya, mungkin pembahasannya agak nyeleneh ya, tapi ya itulah karena memang malam ini kayaknya pas untuk bahas seperti ini. Nanti bisa diskusi, bisa ngisi komen di kolom komentar, dan sebenarnya sih saya berharap sih ada yang mau diajak diskusi supaya apa, supaya ya kita kan atau kami ini ya masih miskin
al-fakir lah istilahnya, harus banyak. Cuman ini saya menyampaikan atau kami itu menyampaikan apa yang ya, ada datanya lah. Ya, teman-teman bisa cari itu di internet juga. Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.